Ya, Bu. Oke, oke Sudah sudah. masuk? Ya, Ya. sudah recording. Manajemen waktu disiapkan ya, Pak Yanli. 20 menit ke depan layar untuk Pak Yanli. Silahkan. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu Pagi. Nining dan Bapak Wayan, bahkan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ke-11, ke-10 maksud saya di saat ini untuk mata kuliah konsep dasar keperawatan ya. Ini ada CPMK dan tujuan pembelajaran, di mana materi kita di saat ini adalah model dan bentuk praktik keperawatan. Mahasiswa mampu memahami pengertian, mampu memahami tujuan, memahami ruang lingkup, dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami berbagai bentuk praktik keperawatan. Untuk skenario pembelajarannya ada 5 menit untuk pendahuluan pembukaan, pemaparan materi 10 menit, diskusi 4 menit, dan penutup 1 menit. Baik, sebelum saya absen, sudah sepantasnya kita meminta tuntunan Tuhan lewat doa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya akan absen dulu ya. Eh, Mulai dari Bapak Amir Novianto. Ya, hadir. Ya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Oh iya Pak, ya. Oke, kita lanjut ke Kristina Ekawati. Hadir Bang Yanli. Oh iya, gimana kabarnya Bu hari ini? Baik Pak Yanli ini agak jauh ya. Soalnya ini lagi di agak jauh Pak dari akses Zoom-nya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Nanti bisa mengikuti. Semoga ya Bu ya. Oke, Endah Wayung Ningsih. Ya, hadir Hadir, Kak? Oh iya, kondisi baik Bu. baik. Alhamdulillah, makasih. Ya, Endang Mailani, hadir Kak? Hadir, Pak. Oh iya, ada Riblita Damayanti. Hadir, Pak. Oke, dan yang terakhir ada Randy Sulni Eka Putri. Hadir, Pak. Oke, baik. Jadi semua hadir ya. Oke. Untuk itu sebelum saya masuk ke pembahasan, ada saya akan itu dulu untuk kuis ya. Bentar saya stop share dulu. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya, agar memudahkan kita nanti untuk beralih ke mata kuliah ke materi untuk membahas untuk pembahasannya ya. Saya share dulu. Ini apakah sudah kelihatan rekan-rekan mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Oke, silakan di join ya. Tahu bisa dengan barcode di. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Hanya ada 6 pertanyaan saja yang akan dijawab. Sehingga nanti jawabannya akan kita bahas bersama dalam pembahasan materi nanti. Iya, sudah ada Ibu Riblita ya yang masuk. Iya, 3 orang. Yang lain silakan. Ini baru 3 peserta ya. Masih ada 3 peserta lagi ya. 4. Pak. Izin, Pak. Kayaknya jaringan saya nggak memungkinkan. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu ya. Iya. Yang bisa menjangkau saja ya. Nah, jika
sudah, kita mulai saja ya untuk hemat waktu. Untuk dijawab hanya 6 pertanyaan sesuai dengan pemahaman saudara. Kalau misalkan ada yang belum sama sekali terpapar dengan pertanyaan ini, nanti kita akan bahas pembahasan materi sebentar. Ya, masih sementara berproses. Ini hanya untuk melihat pemahaman awal dari Bapak Ibu ya saja ya, sebelum kita ke materi. Salah tidak apa-apa, ini terus belajar. Nanti saya akan membahas sebentar terkait dengan soal-soal ini juga. Karena dalam materi soal ini sudah terwakilkan. Ya, 10 detik lagi ya, rekan-rekan mahasiswa. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, saya kembali untuk share screen. Materi PowerPoint-nya sudah kelihatan kah, rekan-rekan mahasiswa? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ini adalah falsafah dan paradigma keperawatan. Nah, falsafah dan paradigma keperawatan ini menjadi acuan sehingga bisa terlaksananya praktik keperawatan. Kalau berbicara falsafah, ini adalah keyakinan dasar tentang hakikat manusia, di mana sebagai seorang perawat ini memandang manusia sebagai kesatuan yang utuh, yang terdiri dari dimensi biologisnya, dimensi psikologis, ada dimensi spiritual, sosial, dan budaya. Jadi Bapak Ibu, hakikat manusia itu sendiri sekali lagi memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh, yang komprehensif. Jadi kita melihat bukan hanya fisiknya yang sakit, bukan hanya dimensi biologisnya yang sakit, tapi kita melihat bagaimana dengan pikirannya, apakah terganggu, apakah dia stres. Nah, ini yang menjadi hakikat falsafah, sehingga menjadikan kerangka dasar dalam berpikir untuk praktek keperawatan. Selanjutnya kita ada paradigma keperawatan. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama manusia. Nah, manusia itu sendiri yang menjadi objek pelayanan perawat, yaitu pasien tentunya. Dan ada ilmu keperawatan. Nah, pelayanan keperawatan ini dalam bentuk asuhan keperawatan. Mungkin kalau yang di kebidanan ada namanya asuhan kebidanan, ya, tapi kita di keperawatan juga memiliki asuhan keperawatan sendiri. Bahkan kita juga memiliki diagnosis sendiri selain diagnosis medis, ya. Kalau ada diagnosis medis, kami di keperawatan juga ada diagnosis keperawatan. Selanjutnya komponen yang ketiga adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini fokus pelayanan asuhan keperawatan diberikan kepada manusia, dalam hal ini pasien, ini bukan hanya dalam rentang sakit, tetapi juga dalam rentang sehat. Begitu. Sehingga kami ada diagnosis keperawatan yang sifatnya aktual, yang ada masalah, sifatnya risiko, yang belum terjadi tetapi kemungkinan akan terjadi, dan yang sifatnya keadaan sejahtera. Sehingga ada berbagai sisi yang akan kita terapkan menggunakan metode promotif
untuk pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan dan metode pencegahan, untuk metode kuratif pengobatan dan metode rehabilitasi atau pemulihan kembali. Nah, yang komponen keempat atau yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini terdiri dari dua ya, rekan-rekan mahasiswa. Ada lingkungan internal, itu berasal dari dalam diri manusia. Seperti contoh, jenis kelamin itu mempengaruhi status sehat sakit. Terus ada riwayat penyakit keluarga, ada faktor predisposisi terhadap penyakit, baru ada faktor perilaku juga, itu yang mempengaruhi status kesehatan. Selanjutnya ada lingkungan eksternal yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Seperti mungkin ada nilai-nilai sosial, nilai budaya, itu juga mempengaruhi. Oke, kita lanjut ya setelah kita sudah membahas tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Jadi falsafah dan paradigma ini menjadi sebuah komponen untuk bisa melaksanakan atau mewujudkan sebuah praktik keperawatan. Nah, untuk praktik keperawatan itu sendiri, ini saya cantumkan ya definisi keperawatan berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, di mana perawat merupakan seorang yang telah lulus pendidikan tinggi, baik itu pendidikan tinggi vokasi D3 atau pendidikan tinggi akademi, di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan sekarang yang disebut perawat, aturan sekarang kita nanti akan mewisuda mahasiswa itu ketika dia sudah lulus uji kompetensi perawat. Dia sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, lalu kita bisa wisudakan dia. Oke, selanjutnya ada praktik keperawatan. Praktik keperawatan ini sebenarnya adalah tindakan yang mandiri, tetapi ketika kita bekerja di lingkungan institusi kesehatan seperti rumah sakit, kita perlu adanya tindakan kolaboratif. Seperti contoh, untuk sisi pengobatan itu kan haknya dokter untuk memberikan resep obat. Nah, kita hanya menjalankan sesuai dengan instruksi dari dokter. Nah, itu kita juga bekerjasama dengan apoteker di farmasi, atau mungkin dengan kebidanan, dengan gizi, dan tenaga-tenaga lainnya ya. Maksudnya untuk sebagai tindakan mandiri dan tindakan kolaboratif itu untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang holistik. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau kita berbicara pengertian model dan bentuk praktik keperawatan, model praktik keperawatan itu ada MPKP ya, model praktik keperawatan profesional, yang merupakan berbagai model atau struktur atau proses yang mengatur bagaimana cara pemberian asuhan keperawatan. Sedangkan untuk bentuk pelayanan praktik keperawatan adalah asuhan keperawatan itu sendiri. Nah, jadi bentuk pelayanan praktik keperawatan adalah asuhan keperawatan, sedangkan model praktik ini merupakan sebuah struktur proses yang mengatur bagaimana cara diberikannya asuhan keperawatan itu. Nah, model dan bentuk praktik keperawatan ini tadi sudah ada di soal ya, sudah muncul di soal. Jawabannya ialah asuhan keperawatan. Bahkan kalau kita lihat di slide yang pertama ini juga ada soal nomor 1 itu jawabannya adalah falsafah keperawatan, kan? Ada di soal juga muncul 4 komponen dari paradigma keperawatan ya. Ini sudah tahu paradigma keperawatan adalah manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut. Nah, ini ada tujuan, model, dan bentuk praktik keperawatan. Nah, tujuannya yang pertama menjaga konsistensi ya, ini mohon maaf saya keliru dalam penulisan, menjaga konsistensi kualitas asuhan keperawatan itu sendiri. Nah, karena perawat menerapkan asuhan keperawatan yang sama, jadi punya standarnya. Di mana ketika seorang perawat menerapkan asuhan keperawatan itu berdasarkan 5 proses keperawatan. Nah, yang pertama adalah pengkajian, yang kedua ialah perumusan diagnosis keperawatan, yang ketiga ialah rencana tindakan keperawatan atau intervensi, yang keempat pelaksanaan tindakan keperawatan atau implementasi, dan yang kelima ialah evaluasi dan dokumentasi. Jadi 5 proses keperawatan ini harus diterapkan secara utuh kepada setiap pasien. Selanjutnya sebagai pedoman kebijakan ya. Jadi tujuan dari praktek ini menjadi acuan untuk perawat dalam memperlakukan pelayanan keperawatan itu sendiri. Nah, poin yang ketiga, menciptakan kemandirian perawat. Karena di model praktik keperawatan itu ada berbagai struktur kerja
yang memang membuat perawat lebih otonomi, lebih mandiri dalam memberikan pelayanan keperawatan. Yang keempat ada ruang lingkup dan tujuan asuhan keperawatan. Nah, ruang lingkup dan tujuan asuhan keperawatan ini meliputi pelayanan di berbagai bidang spesialisasi. Saya kasih contoh, ada ruang lingkup dalam pelayanan asuhan keperawatan anak. Nah, ada juga ruang lingkup asuhan keperawatan di pasien lanjut usia atau keperawatan gerontik dan seterusnya. Ya, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, untuk slide ini ada karakteristik praktik keperawatan profesional. Nah, ada 5 ya. Yang pertama ada otonomi dalam pekerjaan. Ini perawat diharuskan untuk mandiri dalam memberikan asuhan keperawatan meskipun kita tidak lepas dari tindakan kolaboratif ya, kerjasama dengan profesi lain. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Nah, perawat harus siap bertanggung jawab dalam pelayanan asuhan keperawatan, bertanggung jawab kepada pasien, kepada pimpinannya, kepada instansinya, kepada organisasi profesinya, bahkan terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan ada bertanggung gugat. Nah, bertanggung gugat ini berarti perawat siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan keperluannya jika ia melakukan kesalahan atau melakukan malpraktik yang tidak sesuai dengan kode etik dan profesi perawat. Yang ketiga adalah menggunakan proses keperawatan. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, asuhan keperawatan terdiri dari 5 proses keperawatan. Proses yang pertama yaitu pengkajian atau pengumpulan data-data pasien, seperti data identitas pasien, data riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit masa lalu, bahkan untuk data-data yang lain ya. Terus ada perumusan diagnosis ketika kita sudah mendapatkan data pasien, baik itu melalui pengamatan langsung, observasi atau melalui pemeriksaan fisik, atau bisa melalui pemeriksaan penunjang, misalkan pemeriksaan laboratorium, misalkan pemeriksaan radiologi, atau pemeriksaan yang lainnya. Nah, itu akan kita simpulkan, kita olah datanya sehingga kita akan merumuskan sebuah diagnosis keperawatan. Nah, saya kasih contoh diagnosis keperawatan. Kalau diagnosis kedokteran atau diagnosis medis itu kan penyakitnya saja ya, tapi kami lebih ke diagnosis keperawatan ini lebih ke rasa nyaman. Nah, itu diagnosis keperawatan. Misalkan gangguan mobilitas fisik, seperti itu ya. Nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa, bukan mungkin ya, pasti ya, di semester 3 ada mata kuliah metodologi keperawatan. Nah, di situ akan dibahas sepenuhnya tentang asuhan keperawatan ya. Ini saya karena masih di semester 1 ini saya hanya sekedar memberikan gambaran saja ya, supaya kedepannya mungkin menjadi sebuah bekal ya ketika Anda sudah masuk semester 3 untuk mempelajari mata kuliah metodologi keperawatan. Nah, saya lanjut. Yang keempat ini ialah berfokus pada pasien. Nah, di mana pelayanan keperawatan itu yang menjadi objek pelayanan ialah pasien, benar. Kolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Nah, sekalipun perawat itu sifatnya bekerja mandiri, tetapi kita tidak lepas dengan kolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Oke, mungkin sampai sejauh ini adakah pertanyaan? Bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Adakah pertanyaan sampai sejauh ini? Atau mungkin nanti di akhir saja kita diskusi? Cukup Pak. Oke, kalau begitu saya lanjut ya. Nanti di akhir saya memberikan waktu 4 menit untuk kita diskusi ya. Oke, nah ini ruang lingkup, model dan bentuk praktek keperawatan. Nah ini juga masuk soal nomor 6 kalau tidak salah ya. Terkait dengan pertanyaan yang masuk dalam ruang lingkup, model dan bentuk praktek keperawatan. Di sini ada berbagai bidang spesialisasi perawat. Nah yang pertama, ruang lingkup yang pertama ialah asuhan keperawatan pada anak. Nah, kalau berbicara anak ini diberikan pada anak yang mulai berusia dari 29 hari sampai berumur 18 tahun. Nah, kenapa tidak dari dia lahir sampai dia berusia 28 hari? Nah, ini bidangnya di maternitas. Kalau kita berbicara asuhan keperawatan di maternitas, ini diberikan pada ibu hamil, diberikan pada wanita usia subur, diberikan pada pasangan usia subur, dan neonati atau neonatus tadi, di mana bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pembedanya dengan asuhan keperawatan pada anak, ketika sudah masuk di usia 29 hari, itu sudah masuk di ranah asuhan keperawatan pada anak. Ya, lanjut ya. Selanjutnya yang ketiga ada asuhan keperawatan medikal bedah. Nah, pasien berusia di atas
18 tahun sampai dengan 60 tahun. Ini lanjutan dari usia asuhan keperawatan pada anak. Pasien dari usia 18 tahun sampai 60 tahun dengan gangguan fungsi tubuh. Nah, baik karena trauma atau karena kelainan fungsi tubuh atau karena hal-hal lainnya yang menyebabkan ia sakit. Yang keempat adalah asuhan keperawatan jiwa. Ini diberikan pada semua usia yang mengalami berbagai masalah kesehatan jiwa. Nah, lingkup selanjutnya adalah asuhan keperawatan gerontik. Ini diberikan pada lanjut usia atau pasien yang berusia lebih dari 60 tahun yang tentunya mengalami permasalahan karena dikarenakan adanya proses menua. Selanjutnya ada asuhan keperawatan pada keluarga. Nah, ini beda ya, asuhan keperawatan pada keluarga ini diberikan pada semua anggota keluarga yang tinggal serumah. Kalau asuhan keperawatan anak, maternitas, KMB, jiwa ataupun gerontik itu sifatnya individual. Ya, rekan-rekan mahasiswa ya. Tapi kalau asuhan keperawatan keluarga ini sifatnya dia menyeluruh. Jadi misalkan saya kasih contoh nih, di rumah tersebut yang sakit istrinya. Nah, kita bukan hanya fokus kepada istrinya, tapi kita fokus kepada suami, fokus juga kepada anak-anaknya, atau fokus kepada siapa saja anggota keluarga yang tinggal serumah. Nah, kenapa demikian? Karena tujuannya adalah memberdayakan keluarga, agar keluarga mandiri dalam memelihara atau menghadapi masalah kesehatannya. Ya, Ya, itu mohon maaf Bapak, Wah, waktunya sudah selesai. oke, Boleh sudah penutupan selesai. Iya, kelas? terima kasih. Ini nanti ada tugas individu ya buat rekan-rekan mahasiswa. Deadline-nya hari ini. Nanti di Google Classroom seperti biasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Iya, selamat siang Pak Yanli. Kita pause dulu untuk Pak Yanli yang semangat sekali dan nantang sekali ya dalam menyampaikan materi hari ini. Ya, tadi ada sedikit mismanajemen waktu sekitar 2 menit ya Pak Yanli. Ya, disilahkan Pak Wayan. Oke, makasih. Mungkin minta komentarnya Pak Amir ya. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang Bapak rasakan seperti apa? Ya. Eh, Begitu cepat sekali penyampaian materinya ya. Terus kemudian tadi untuk pemberian kuis, saya rasa itu udah bagus karena saya juga menjawab beberapa kuisnya dan terkesan lancar ya. Tadi udah tidak tidak putus-putus. Terus kemudian mungkin yang menurut saya agak kurang mungkin pada bagian penyampaian materi yang mungkin intonasinya begitu cepat ya. Ya, Atau mungkin saya karena siap. orang Solo sama orang Jogja jadi kecenderungan menyampaikannya pelan-pelan. Apa itu termasuk Ya. bagian dari budaya lokalnya, terus kemudian berpengaruh pada pembelajaran atau bagaimana bagaimana mungkin nanti mohon masukannya. Itu aja mungkin Bapak dari saya, Pak. Oke, makasih Pak Amir. Pak Bu Riblita, satu kali lagi. Kasih komentar. Ya, Pak. Baik. Saya sih secara keseluruhan sih overall oke aja sebenarnya. Tapi mungkin yang boleh menjadi masukan adalah penulisan paparan sih, Pak. Karena mungkin tidak di slideshow, jadi terkesan padat di setiap slide-nya. Sehingga kalau misalnya tidak membaca dengan tepat gitu atau hati-hati itu bisa bentrok gitu loh. Mungkin lebih ke situ aja sih. Setiap slide-nya terlalu padat. Seperti itu saja. Terima kasih Pak Yanli dan Pak Wayan. Terima kasih. Itu Pak masukannya Pak ya, saya kira pas masukannya itu. Eh, Bisa juga melalui apa interaksinya, apa sih yang diharapkan oleh pasien ketika eh, dirawat di rumah sakit misalnya, atau yang memerlukan perawatan, kira-kira harapan dari itu bisa juga harapan dari pasien seperti apa. Terus harapan dari sisi perawat seperti apa. Jadi itu harus ditemukan supaya nanti baru ke konsep-konsepnya. Itu mungkin lebih menyentuh kali ya. Nah, perlu lagi sedikit menyentuh ya. Dalam arti contoh-contohnya tadi udah cukup clear saya lihat. Tinggal intonasinya mungkin ya sesuaikan dengan irama Siap, Pak. mahasiswanya yang belajar juga, nangkapnya juga kali ya.
Siap. Oke, terima kasih Pak Yanli. Terima kasih, Pak. Ini Tuwo Terima kasih. Tuwo Hingide itu apa? Iya, Pak. Semacam marga ya, Pak ya? Iya, marga, Pak. Karena kami dari Sulawesi Utara, Pak. Jadi marganya agak beda ya, Pak, dengan yang di sana. Sulawesi Iya, Utara, ya, ya, dari ya, Sulawesi paham Utara, saya Pak. kalau Ya. gitu. Terima Iya, kasih Pak terima Yanli. kasih. Terima Lanjut, kasih. Bu Neng. Ya, Iya, baik. Terima terakhir kasih, Pak Wayan. Ya, Dr. kita Randy. pause dulu sebelum masuk ke peserta yang terakhir untuk Pak Yanli, biar Pak Yanli semangat untuk Terima kasih. Semangat. mengaplikasikan saran-saran dari Siap. instruktur tadi. Ya, kita lanjut ke